Pelé memang dikenal sebagai simbol kebanggaan bagi persepakbolaan Brasil. Namun pemain yang satu ini juga merupakan legenda yang patut diperhitungkan. Garinca menaklukkan hati semua orang, baik teman maupun lawan, dengan kemampuan sepak bolanya yang menawan. Ia seringkali menampilkan trik-trik keterampilan yang memukau saat di atas lapangan. Dia dijuluki burung kecil karena gaya permainannya yang lincah dan menyenangkan untuk ditonton. Saat Piala Dunia 1958 di Swedia, Garinca menunjukkan keahliannya yang luar biasa, membantu Brasil meraih kejayaan dan memberikan semangat bagi bangsa yang baru saja merdeka dari penjajahan. Duduk dan bersantailah, karena hari ini kita akan bertemu dengan pemain yang penuh inspirasi dari Brasil, yang mengguncang jagat sepak bola dunia berkat bakat dan aksinya yang sangat luar biasa. Mari simak kisahnya. Garinca lahir di Pau Grande, sebuah kota di dekat Rio de Janeiro pada tahun 1933. Seperti kebanyakan pemain asal Brasil lainnya, sejak kecil ia sudah terbiasa hidup serba kekurangan. Dia dibesarkan di keluarga miskin yang hidup seadanya. Untuk mencukupi hidup keluarganya, dia bekerja di sebuah pabrik konveksi kecil yang ada di kotanya. Meski bekerja, Garinca masih bisa meluangkan waktu untuk bermain sepak bola, yang seolah bisa melupakan sejenak kesulitan hidup yang dihadapinya. Garinca terkenal memiliki kecepatan, meskipun fisiknya tak sempurna. Tubuh Garinca memiliki keunikan. Kulitnya gelap, kedua kakinya membentuk sudut ke dalam, dan kaki kirinya 6 cm lebih panjang dibandingkan dari kaki kanannya. Meski begitu, Garinca menjalani hidup dengan penuh semangat dan tanpa rasa rendah diri. Ejekan tentang fisiknya dijawabnya dengan cara bermain di lapangan dengan penuh percaya diri. Setelah beberapa kali ditolak oleh klub asal Brasil, Botafogo akhirnya membuka pintu untuknya. Ini terjadi di sebuah pertandingan saat ia bertemu dengan bek legendaris asal Brasil, Nilton Santos. Di pertandingan tersebut, dia begitu gampang melewati Nilton. Oleh karenanya, Nilton kemudian merekomendasikan kepada pelatihnya untuk merekrut Garinca yang saat itu baru berusia 18 tahun. Kesepakatan pun terjadi dan sejak itu Nilton tak perlu lagi menghadapi Garinca sebagai lawan di lapangan. Akan tetapi, bagi para pemain lain, mereka jelas kewalahan menghadapi dribble Garinca yang begitu sulit diprediksi. Dengan gerakan kakinya yang gesit dan penuh kejutan, banyak pemain lawan yang tersungkur akibat tipuannya. Banyak di antara mereka yang tertipu dan tertinggal oleh kecepatan serta kelincahan Garinca yang memang luar biasa. Bagi banyak pemain lawan, Garinca selalu menjadi teka-teki yang sulit ditebak. Tak membutuhkan waktu lama, Garinca secara cepat dicintai oleh para pendukung Botafogo. Bersama klub tersebut, ia sukses meraih 3 gelar kejuaraan di Brasil. Di sana, dia bermain dalam 609 laga dan menyumbangkan 252 gol. Tak hanya sukses di level klub, di tim nasional Brasil dia juga berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pada usia 24 tahun, Garinca dipanggil untuk membela negaranya di ajang Piala Dunia Swedia pada tahun 1958. Meskipun hanya menjadi pemain cadangan di 2 pertandingan awal, namun di pertandingan selanjutnya, dia bisa menunjukkan aksinya dengan gemilang. Bersama Pelé, ia diturunkan dalam pertandingan melawan Uni Soviet yang dipimpin oleh kiper legendaris, Lev Yashin. Pada pertandingan tersebut, tim Brasil memperlihatkan permainan sepak bola yang memukau. Bersama Pelé, dia menjadi aktor utama di balik kesuksesan Seleção untuk melenggang hingga ke babak final guna bertemu dengan Swedia. Di partai final,
Garinka sukses memberikan 2 assist kunci yang membawa Brasil mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Sementara di Piala Dunia 1962 di Chile, penampilan Garinka semakin bersinar. Berperan sebagai pemain sayap, kontribusinya amat berharga. Selama babak kualifikasi, Garinka bahkan menjadi pencetak gol terbanyak. Ia sukses menyarangkan 2 gol saat melawan Inggris di perempat final dan kembali bisa mencetak gol saat bertemu dengan Chile di babak semifinal. Sayangnya di pertandingan tersebut, Garinka harus meninggalkan lapangan lebih awal karena aksi tak terpujinya saat menendang pemain lawan. Tindakannya tersebut menimbulkan larangan bermain di laga final. Namun setelah mengajukan banding terhadap FIFA, ia akhirnya diperbolehkan ikut serta dalam pertandingan final yang mempertemukan Brasil dengan Cekoslovakia. Dalam pertandingan final keduanya di ajang Piala Dunia, Garinka tampil impresif dan hasilnya Brasil sukses menundukkan Cekoslovakia dengan skor akhir 3-1. Kemenangan tersebut membuatnya bisa mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua bagi negaranya. Setelah menjalani Piala Dunia yang bersejarah itu, Garinka kembali memperkuat Botafogo dan bermain di sana hingga tahun 1965. Pada tahun 1966, Garinka kembali tampil di Piala Dunia yang diadakan di Inggris. Namun sayangnya, Brasil harus tersingkir di tahap awal setelah ditekuk oleh Hongaria dan Portugal. Meski memiliki karir yang gemilang, Garinka kerap terjebak dalam godaan duniawi yang membuat hidupnya berantakan. Alkohol dan wanita merupakan momok yang menakutkan bagi dirinya. Bahkan ia disebut-sebut memiliki hingga 34 anak dari hasil hubungan gelapnya. Namun, hanya 14 di antaranya yang ia akui. Dalam beberapa kesempatan, Garinka pernah mengatakan, "Saya bukan menjalani hidup, tapi hiduplah yang menjalani saya," ungkap Garinka. Psikologi tim Brasil pernah berkomentar bahwa mentalitas Garinka seperti anak laki-laki berusia 8 tahun. Kepolosan dan sifatnya yang mudah terpengaruh sering muncul dalam cerita-cerita tentangnya. Salah satu cerita yang paling dikenang adalah setelah kemenangan di final Piala Dunia 1958. Sementara semua rekan timnya merayakan keberhasilan tersebut, Garinka malah bertanya, kapan mereka akan bermain lagi. Contoh lain, saat berada di Swedia, Garinka membeli sebuah radio bagus seharga 100 mahkota, tapi dia kemudian menjualnya kepada tukang pijat tim dengan harga setengahnya. Alasannya, ia pikir radio itu rusak karena hanya bisa menyiarkan dalam bahasa Swedia. Di balik kehidupan pribadinya yang penuh dengan kisah, saat meninggalkan Botafogo, lutut Garinka sudah dalam kondisi buruk akibat dari beberapa rentetan operasi meniskus dan juga seringnya mendapatkan tendangan dari lawan-lawannya. Di penghujung karirnya, Garinka masih melanjutkan permainannya dengan beberapa klub seperti Corinthians, Portuguesa, Flamengo dan juga Atletico Junior di Liga Kolombia. Setelah sebentar bermain di Prancis bersama Red Star Paris, ia kembali ke Brasil untuk memperkuat klub Olaria. Pada tahun 1973, di Stadion Maracana, Garinka bermain untuk terakhir kalinya. Pada pertandingan perpisahan itu, tim Brasil menghadapi tim gabungan dari pemain bintang di seluruh dunia. Dalam catatannya bersama tim nasional Brasil, Garinka bermain sebanyak 60 kali, menyarangkan 17 gol dan mempersembahkan 2 gelar Piala Dunia sepanjang karirnya. Sayangnya setelah berpisah dari dunia sepak bola, hidup Garinka justru mengalami banyak kesulitan. Ia semakin jauh terjerumus ke dalam kecanduan alkohol yang menyebabkan dirinya seperti orang gila. Pada tahun-tahun akhir hidupnya,
Dia seringkali terlihat tidur di antara tumpukan kardus di sekitar Stadion Botafogo. Di usianya yang menginjak 49 tahun, ia kerap dijumpai dalam keadaan mabuk. Sosoknya kini jauh berbeda dari pria yang dulu selalu bersemangat dan ceria saat beraksi di lapangan. Pada 20 Januari 1983, Garinka menghembuskan nafas terakhirnya dalam kesendiriannya. Setelah hampir 3 minggu terlarut dalam alkohol dengan 3 hari tanpa makan, pemakamannya berlangsung sangat ramai. Jutaan orang memadati kota untuk mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Saat ini, Garinka beristirahat dengan tenang di makam sederhana yang dikelilingi oleh 7 lilin. Lilin itu sebagai bentuk penghargaan kepada salah satu dari 7 legenda sepak bola terbesar yang pernah dimiliki oleh Brasil. Inilah akhir dari kisah Garinka, sang malaikat berkaki bengkok yang membawa Brasil menggapai kejayaan. Apa yang kalian ingat dari pemain yang satu ini? Apakah dia layak dinobatkan sebagai salah satu legenda dalam dunia sepak bola? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Joe dan sampai jumpa di video selanjutnya.